Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, salam sehat. Jangan lupa bahagia. Renungan harian saya pada tanggal 4 Agustus 2020 ini berjudul Haram dan Halal. Bacaan diambil dari Matius 15 ayat 1-2, 10-14. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil, Yesus pasti tidak berbicara mengenai kesehatan, melainkan adat istiadat. Kritik orang Farisi kepada Yesus, kepada murid-murid Yesus adalah soal adat istiadat. Yesus mengajarkan kerajaan Allah tentang kekudusan umat, bukan tentang kesehatan. Dalam kitab Imamat dan kitab Bilangan memang banyak ditulis mengenai apa-apa yang haram. Misalnya makanan, binatang mati, penyakit kusta, lelehan darah, misalnya dari wanita haid dan bersalin dan sebagainya. Kenajisan itu dapat menular dan terus-menerus tiada henti. Misalnya orang haid berbelanja, uang yang dipakai itu menjadi uang yang najis dan orang yang menerimanya itu juga menjadi najis. Lalu sayuran yang disentuh juga menjadi najis. Orang yang memakannya juga menjadi najis, dan seterusnya, yang menjadi beban yang makin lama makin tak tertanggungkan. Maka dari itu, Yesus justru mengatakan itu adat istiadat bukan dari Allah, karena membebani manusia yang tidak perlu. Maka Yesus justru sering melanggar hari Sabat dengan menyembuhkan orang sakit. Yesus juga menyentuh orang kusta dengan menyembuhkannya. Yesus menyentuh mayat dengan cara menyentuhnya. Maka dari itu Yesus mengembalikan semangat hukum, yaitu untuk menyelamatkan, bukan untuk membebani manusia. Pada saat ini yang relevan kita bicarakan adalah soal makanan haram dan halal. Tujuan patokan haram dan halal adalah agar orang menjadi semakin kudus dan menghormati Allah. Bisa difahami bahwa cara menjadi kudus adalah dengan cara menghormati Allah. Kita sendiri kalau mau pergi ke gereja memakai pakaian yang bersih. Tetapi bagi Yesus kebersihan bentuk lahir itu belum menjamin kekudusan manusia. Yang membuat diri sendiri najis, manusia najis, adalah apa yang keluar dari hatinya. Anggapan bahwa dengan memakan makanan haram orang menjadi najis bagi Yesus itu tidak benar. Maka Yesus bersabda dalam Matius 15 ayat 11 seperti kita dengar tadi, "Dengar, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Saudara-saudara, makanan adalah kebutuhan pokok tubuh jasmani kita, tetapi bukan makanan yang menajiskan manusia. Karena
yang masuk ke dalam hati, kemudian masuk ke dalam mulut dan dibuang ke jamban, seperti yang ditulis dalam Markus 7 ayat 19. Yang dapat menajiskan manusia adalah hati manusia itu sendiri. Matius 15 ayat 18 sampai 20 mengatakan demikian. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Bagi kita, yakni orang yang percaya kepada Yesus, di atas dasar hukum kasih, Yesus itu memperbarui soal haram dan halal ini. Lebih-lebih soal makanan. Hal haram tidak lagi diarahkan pada hewan. Hewan tidak tahu apa-apa kok disalah-salahkan. Tetapi kepada diri sendiri, langsung kepada hati manusia. Sabda Yesus itu ditegaskan lagi oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius bab 4 ayat 4 sampai 5, lupa ayat pertama. Jadi 1 Timotius 4 sampai 5 demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini jangan Anda menggunakan ayat pembelaan Yesus kepada muridnya dengan tidak mencuci tangan. Hukum kasih mengisyaratkan agar kita menjaga keselamatan umum dan diri sendiri dari penularan COVID-19. Lebih dari itu, agar sehat lahir dan batin, jangan lupa menjaga hati agar tetap halal. Makanannya halal, tetapi hatinya najis, itu munafik. Jangan sampai terjadi justru makanannya haram, tetapi hatinya najis. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.